Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat tahun 2020. Saya Istofaina Astuti dan Meka Kurnia, kami dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan hasil Abdikmas yang berjudul Perubahan KWT Amanah menuju kelompok tani wanita yang berkemajuan. KWT Amanah adalah kelompok tani yang sudah didirikan pada tanggal 21 Januari 2012. KWT Amanah ini berlokasi di Masjid Al-Amnah. Tepatnya KWT Amanah ini menggunakan lahan atau halaman Masjid Al-Amnah di Bausasran, Kecamatan Danurejan. Nah, sebagai salah satu KWT yang muncul pertama kali di wilayah Danurejan, KWT Amanah mendapatkan banyak fasilitas, mendapatkan banyak dukungan. Namun pada kenyataannya perkembangan dari KWT Amanah itu belum mengembirakan. Bisa dilihat di slide berikut. Pada masa kejayaannya, pada masa kejayaan KWT Amanah sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, itu KWT Amanah pernah merasakan ada masa kemasan di mana kinerja dari KWT Amanah sangat menggembirakan. Ya, dia punya kebun yang bagus, kebun dengan banyak variasi tanaman, kemudian bisa menghasilkan sayuran dan sayur-sayuran yang bagus. Bahkan dia punya program pengolahan hasil kebun dan perikanan. Selain itu juga sempat punya kolam lele, yaitu sekitar tahun 2012 sampai 2017. Tapi di masa itu juga KWT Amanah juga pernah mengalami mati suri, betul-betul tidak ada kegiatan sama sekali, itu kan ya, sehingga hanya berkebun saja dan yang melakukan pun hanya sebagian. Dan itu ya bisa dilihat di slide berikutnya. Observasi yang kami lanjutkan dengan wawancara pada beberapa pihak yang terkait seperti pengurus, kemudian anggota, kemudian takmir, kemudian pimpinan ranting Bausasran sendiri, diperoleh ada beberapa masalah kritis yang membuat KWT Amanah perkembangannya semakin tidak menggembirakan, ya, apalagi ketika waktu diobservasi. Nah, beberapa masalah yang muncul adalah yang pertama bisa dilihat di slide, kurang baiknya komunikasi dan koordinasi dalam internal KWT. Itu kelihatan sekali, ya, ketika saya observasi, lama saya observasi di sana itu kelihatan sekali komunikasi dan koordinasinya kurang bagus. Kemudian kurangnya kegiatan untuk anggota sendiri yang berakibat pada masalah yang ketiga, turunnya semangat anggota KWT untuk ikut terlibat dalam pengelolaan KWT Amanah. Dan yang terakhir, manajemen pengelolaan KWT perlu disegarkan, perlu di-refreshing kembali karena KWT Amanah adalah organisasi yang legal, ya, yang legal. Dia pun harus punya administrasi yang bagus. Nah, selain itu, selain masalah manajemen, aspek manajemen, maka ada juga aspek produksi yang relatif bermasalah. Yang pertama adalah KWT Amanah hanya memiliki satu kebun, ya, dan kebun itu kan tidak bisa memfasilitasi semua keinginan, sehingga anggota KWT merasa kurang memiliki gitu, ya, kurang memiliki dengan pengelolaan KWT Amanah. Kemudian yang kedua, kurangnya variasi tanaman di KWT Amanah sendiri. Ya, ketika saya observasi memang tanamannya hanya itu saja, kurang bervariasi. Kemudian kadang-kadang kelihatan sekali kalau itu terbengkelai, itu ya tidak dirawat dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah KWT Amanah belum memiliki keunikan tersendiri, ya, sehingga kurang bisa dibedakan dengan KWT yang lain. Bagaimanapun di Kecamatan Danurejan ada banyak sekali kelompok tani, ya, yang bergerak di bidang perkebunan atau perikanan itu, dan masing-masing memang berusaha untuk menjadi yang baik dengan memiliki keunikan tersendiri. Nah, KWT Amanah sama sekali belum punya. Itu mungkin merupakan salah satu aspek yang menjadikan KWT Amanah juga kurang bagus kinerjanya. Nah,
Dari masalah yang teridentifikasi itu, kemudian kami berusaha untuk kami melakukan diskusi ya dengan berbagai macam pihak. Maka dari dua aspek itu ya, aspek manajemen sama aspek manajemennya, solusi yang kami tawarkan adalah program konsolidasi internal KPD Amanah ya, bisa lihat program konsolidasi internal dengan target komunikasi dan koordinasi antar anggota pengurus ya, itu akan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah refreshing manajemen pengelolaan kelompok KWT. Jadi tujuannya atau targetnya adalah administrasi pengelolaan KWT Amanah menjadi lebih baik. Itu solusi yang kami tawarkan dari aspek pemasaran. Sedang dari aspek produksi yang kami tawarkan adalah, bisa dilihat di slide, ada 3. Yang pertama adalah karena semangat anggota kurang, karena mereka kurang dilibatkan, maka kami menyarankan untuk melakukan satu program yang agak jangka panjang, yaitu lomba bertanam ya, bertanam sayuran tentu saja. Nah, targetnya adalah tersedianya dengan setiap anggota itu punya tanaman di rumah dalam mereka program, maka KWT Amanah punya banyak tanaman yang tersedia itu kan ya, sehingga kalau di KWT Amanah terjadi kekurangan tanaman karena ada dibeli, karena mati, maka bisa diambil dari anggota yang sedang melakukan lomba. Yang kedua adalah pengadaan tanaman sayur. Jadi tapi penambahan variasi tanaman sayur. Sehingga targetnya adalah tersedianya tanaman sayur yang bervariasi. Kemudian yang terakhir adalah sayuran dengan bentuk khusus ya. Ini karena ini agak butuh waktu yang lama, butuh proses, maka untuk program tahun ini kami kemudian menyarankan untuk inisiasi dulu, uji coba membentuk sayuran dengan membentuk bentuk sayur yang bentuknya khusus. Nah, metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah jelas untuk pemasaran, untuk aspek manajemen kita menggunakan metode pendampingan ya, baik untuk koordinasi dan meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal. Kemudian untuk pelaksanaan aspek produksi kami menggunakan metode pengadaan dan pendampingan. Dalam bentuk uji coba produk, itu kan perlu pengadaan alat, itu kan juga perlu pendampingan bagaimana caranya. Kemudian apalagi lomba tanaman sayur butuh pengadaan banyak aspek ya, dan juga butuh pendampingan cara-caranya supaya fair, supaya bagus hasilnya. Dan terakhir adalah penambahan variasi tanaman. Luaran yang sudah kami lakukan adalah, luaran itu adalah yang pertama adalah satu, sudah terbentuknya kepengurusan yang legal. Jadi dengan kami melakukan pendampingan manajemen internal dan manajemen internal, yaitu dalam bentuk meningkatkan konsolidasi dan komunikasi, maka sekarang ada kepengurusan yang ilegal yang sudah dipilih dalam rapat anggota. Sebelumnya tidak ya, hanya asal tunjuk, tapi kemarin sudah dibentuk diangkat pengurus baru yang legal ya, yang disajikan oleh PPL juga oleh praktisi itu. Kemudian punya administrasi manajemen yang lebih baik, jadi mereka sekarang pencatatannya lebih bagus itu ya, artinya dibeda-bedakan siapa yang dikembalikan fungsinya, sebagai bendara siapa, sebagai administrasi siapa, itu kan ya. Kemudian mulai digiatkan lagi keterlibatan anggota terkait dengan pendanaan di KWT Amanah, karena selama ini berhenti. Kemudian luaran yang lain adalah tanaman sudah mulai bervariasi, bahkan sekarang sudah sampai ke tanaman yang sifat yang bukan sayur itu. Dan terakhir adalah sudah punya keunikan ya, sudah punya keunikan. Dalam laporan ini kami sudah melakukan publikasi ya, publikasinya di Suara Aisyah dan Suara Muhammadiyah. Untuk video kami pun juga sudah punya YouTube, sudah punya link ya, sudah punya video di YouTube dengan link yang ada di slide ya. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.